Umat yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali dengan Sapaat Sahabat. Kali ini tema kita adalah takut kehilangan. Sebelum kita mulai refleksi kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk hidup kami, untuk anugerah Tuhan dalam setiap proses perjalanan hidup kami. Hari ini kami mau belajar untuk berefleksi ketika kami merenungkan hal-hal yang menakutkan dalam hidup kami, termasuk rasa kehilangan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya boleh dipakai untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Dengan rendah hati kami bersama memohon, berfirman Bapa dan beradalah bersama dengan refleksi kami, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan apa yang dikatakan takut kehilangan. Setiap orang saya kira dalam hidupnya merasa takut menghadapi kehilangan sesuatu. Apakah itu dalam bentuk makhluk hidup? Bisa saja binatang kesayangan yang begitu dikasihi, atau sesama pacar kita, pasangan hidup kita, dan kemudian karya kita. Karya kita adalah keberhasilan kita, apa yang selama ini sudah kita perjuangkan dengan begitu luar biasa. Apa kita merasa tidak nyaman ketika semua terasa aman, karena kita takut kehilangan? Ada sesuatu yang tiba-tiba membuat kita sadar bahwa seluruh proses ini bisa hilang. Seluruh apa yang kita patrikan di hati dan hidup kita tiba-tiba juga bisa hilang. Dan ketika itu terjadi, apa reaksi kita? Ada orang yang menangisinya terus dan tidak bisa keluar dari rasa kehilangan itu. Itu sebabnya itu selalu menggelisahkan ketika kita berkata bahwa semua hal yang aku rasakan membahagiakan, semua yang ingin kupegangi untuk selama-lamanya ternyata tidak bisa. Oleh karena itu ada orang yang mandek dan tidak mau mencoba sebab dia takut merasakan sakitnya kehilangan. Atau ketika dia mengalami kehilangan, dia tidak mau maju lagi. Sebab dia tidak mau memasuki perasaan kehilangan yang berikutnya. Atau dia menolak terus-menerus bahwa ini adalah kehilangan. Maka seringkali terjadi orang patah hati tidak mau memulai lagi atau memulai dengan cara yang salah. Dia tidak mau memperhitungkan kembali mimpi-mimpinya. Dia hanya untuk memenuhi kewajiban hidupnya. Bisa juga dia membabi buta setelah dia harus melewati proses kehilangan. Ketika orang bekerja dan merasa mapan, lalu tiba-tiba semuanya menjadi kandas ketika ada pandemi dan dia berhenti tanpa kerja dan dia tidak mau berjuang lagi. Takut mengulangi proses kehilangan. Takut berhadapan dengan fakta rapuhnya ikatan. Ada yang justru menghidupi, dan ini yang paling berbahaya. Menghidupi rasa takut kehilangan itu. Menangisinya, mengulangnya kembali di dalam pikiran dan hayalnya. Memprosesnya di emosinya. Sehingga rasa marah, rasa tercampakkan, rasa tercarik dari luka yang tidak pernah mau disembuhkan, membuat orang itu kehilangan motivasi hidup dan tujuan hidupnya. Hari ini kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot, ketika dia tahu keadaan dalam bahaya, dan mereka harus keluar dari Sodom dan Gomora yang sangat palsu, memberikan apa yang dikatakan kenyamanan dan kemapanan hidup, tapi merupakan sesuatu yang merusak seluruh makna hidup mereka. Dan Tuhan menariknya untuk keluar. Istri Lot tidak mau.
bukan tidak bisa. Ia menoleh ke belakang dalam pemahaman, ia terikat dengan apa yang di belakangnya. Perpisahan dengan apa-apa yang ada dalam Sodom dan Gomora baginya sesuatu yang tidak rela dilepaskan. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama adalah orang menolak, tidak menerima. Yang kedua tidak rela. Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang merupakan proses pengulangan terus-menerus untuk menoleh ke belakang. Itu sangat-sangat menyakiti diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bahkan tidak peduli lagi, sebab kita menikmati pengulangan rasa sakit itu. Istri Lot jadi tiang garam, berarti dia berhenti memang untuk memasuki proses hidup barunya. Ia menjadi tugu yang hanya bisa menjadi semacam simbol dari apa yang dikatakan sosok yang tidak bisa bergerak lagi. Apa saya dan saudara ada pada posisi itu? Oh, ada banyak yang secara kelihatan dan tidak terlihat. Orang yang menangisi apa yang hilang dari dirinya, sehingga ia takut maju dan menolak untuk maju. Ia kadang-kadang membenamkan dirinya di dalam satu proses kepedihan yang terus-menerus diulang dan lama-lama dia menikmatinya. Diakui atau tidak, tiba-tiba itu menjadi semacam rasa untuk apa yang dikatakan sanctuary, untuk dia mengatakan bahwa ini masih ada dengan tangisanku, ini masih ada dengan semua ikatan kenanganku, ini masih ada dengan perasaan terlukaku. Tapi hari ini kita diajak maju. Lot dan anak-anaknya maju dan mereka menuju sesuatu yang Allah mau tunjukkan yang baru. Tapi istri Lot jadi tugu. Saya dan saudara ingin belajar maju. Apa yang dikatakan Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Bergerak maju, move on. Dan juga berjalan dengan membawa semua yang sudah kita terima. Kehilangan itu tidak bisa mengikat kita untuk bergerak maju. Ketakutan kita tidak boleh mematikan pengharapan yang ada di depan kita. Maka caranya, apa yang dikatakan, mengikuti tuntunan Tuhan dan merasakan, percaya bahwa kehilangan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita tidak terus bertanya mengapa, dan apa yang kita katakan selalu, bagian ini kenapa harus menjadi bagian hidupku. Tapi ketika kita belajar menemukan sesuatu yang di depan kita, bukan soal sama dengan yang hilang. Bukan soal apa yang dikatakan pengganti persis dari keinginan dan mimpi kita, bukan. Tapi menemukan sesuatu yang melaluinya kita menjadi lebih kuat, dan kita tahu bahwa ini pimpinan Tuhan yang akan menolong kita untuk menjalani hari-hari di depan kita bersama-sama dengan sebuah kenyamanan yang dari Tuhan, bukan dari kita. Kehilangan yang satu bisa tidak disusul dengan kehilangan yang lain, bisa. Ketika kita maju, bisa nggak kita tersandung lagi? Bisa. Kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan bisakah kita kehilangan lagi? Bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh Amsal di sini, biarlah matamu memandang terus ke depan. Di sana kita menemukan keberanian menerima kehilangan dan kemudian maju untuk memproses hidup kita kembali bersama dengan tuntunan Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Apa itu jalan rata, saudara? Jalan yang menyenangkan? Bukan. Jalan yang benar dan kita terus menjejakinya. Ada banyak kali ketika kita mengalami rasa kehilangan,
kita tidak peduli lagi kemana yang disebut dengan track hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan tetap berpegang pada apa yang disebut jalan yang rata. Terus dengan mata yang tertuju ke depan adalah sebuah keteguhan hati. Hidup kita bisa saja tercarik oleh luka kehilangan. Tapi hidup kita tak boleh jadi tiang garam. Hidup mesti terus dimaknai. Ini adil terhadap Tuhan yang memberi hidup, terhadap diri kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Penolakan dari lingkungan atau rasa tidak nyaman oleh berbagai tragedi merupakan bagian yang kita tahu, kita terima itu ada. Tapi kita harus terus berjalan. Mata kita terus menghadap ke depan. Hati kita terus penuh dengan kesabaran untuk terus berharap dan bertekun dalam relasi dengan Tuhan. Luka itu kadang-kadang melatih kita untuk menjadi semacam perlengkapan yang lebih tangguh menghadapi apa yang di depan. Luka itu, rasa kehilangan itu, dan pengalaman kehilangan itu adalah seperti satu bagian yang akan mengobati sesuatu yang kalau kita tidak mengalaminya, barangkali kita berulang kali tidak belajar mendalami hidup itu sendiri. Ketika kita berani menembusi kehilangan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi seperti keluarga Lot dituntun oleh malaikat Allah, kita juga dituntun oleh Tuhan untuk maju terus. Apa sih ukuran kebahagiaan? Kita selalu membanding-bandingkan dengan yang hilang? Tidak. Kebahagiaan adalah keberanian memaknai apa yang sekarang sedang kita alami dan menjadi diperkaya oleh kesediaan bahwa yang hilang harus kita terima dan akui. Yang ada sekarang harus kita cintai dan beri nilai diri. Maka di dalamnya kita akan menemukan apa yang dikatakan Paulus. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Segala sesuatunya dapat kulakukan oleh Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan terduduk menangis. Jangan menikmati air mata kita sebab kenangan itu begitu indah. Yang sekarang ada dan yang akan ada di depan kita. Walaupun bisa terjadi kehilangan demi kehilangan yang lain. Tapi masalahnya dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, saya selalu merasa bahwa menari dalam hujan adalah bagian dari sebuah keberanian. Bukan membius diri dengan perasaan bahwa yang hilang itu tidak nyata, yang hilang itu nyata. Tapi dengan sadar, kita menjejaki apa yang ada di depan kita. Memberi warna, barangkali tidak sama sekali baru, tetapi pasti ada perubahan. Kiranya melalui refleksi kita bersama, kita tahu. Ku tahu siapa yang pimpin masa di depanku. Karena itu, kata Paulus, aku berjuang sekuat-kuatnya. Melatih tubuhku, mengendalikannya, supaya melalui semua yang bisa kujalani, aku tahu apa yang menjadi kemenangan hidup mengatasi berbagai luka-luka yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Amin.